Sebelum mulai, jangan lupa klik subscribe ya, ditunggu. Halo, selamat datang kembali di YouTube channel Bu Guru Anggreni. Hari ini kita akan membahas mengenai unsur dan prinsip desain. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah 1. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang penciptaan desain berdasarkan prinsip dan unsur desain secara mandiri dengan tepat. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengaitkan unsur dan prinsip desain dalam penciptaan background sebuah film animasi secara berkelompok dengan terampil. Berikutnya ada unsur-unsur desain. Nah, coba kita sebutkan bersama apa saja unsur-unsur desain itu. 1. Ada titik, yang kedua ada garis, kemudian bidang, yang keempat ada bentuk atau ruang, yang kelima ada warna, yang keenam ada tekstur. Titik. Titik adalah unsur paling kecil. Titik juga merupakan unsur seni rupa yang paling esensial atau dasar. Dari sebuah titik dapat dikembangkan menjadi garis atau bidang. Fungsi dan peran titik. Salah satunya adalah sebagai tanda berhenti. Jika kalian membaca buku, sebuah kalimat pasti akan diakhiri dengan ya, betul banget, dengan titik. Titik juga sebagai unsur dekoratif yang bernilai tinggi dalam karya seni. Ada yang tahu nggak karya seni yang menggunakan titik namanya apa coba? Betul banget, namanya pointillist. Berikutnya ada garis. Nah, definisi garis ini ada banyak banget ya. Nah, salah satunya adalah yang paling simpel adalah garis merupakan suatu goresan. Garis juga memiliki panjang, garis memiliki arah, dan garis merupakan kumpulan titik-titik yang memanjang. Berikut merupakan sifat-sifat garis menurut dari variasi dan kesan fisiknya. Jadi contohnya gini nih. 1, misalnya jenis garisnya itu variasinya lurus. Nah, garis lurus ini memiliki sifat atau bisa dikatakan kesan fisik, yaitu kaku, keras, dan tajam. Dan ini akan berbeda jika kita melihat dari variasi garis lengkung ya. Di situ garis lengkung kesan fisiknya ada lembut, kemudian halus seperti itu. Selanjutnya ada bidang. Bidang merupakan suatu area yang dibuat oleh garis, mempunyai dimensi panjang, lebar, dan luas. Nah, macam bidang ini terbagi menjadi 2 ya. Yang satu ada bidang geometris dan yang kedua ada bidang non-geometris. Apakah kalian bisa melihat perbedaannya di mana? Coba disimak. Nah, yang berikutnya ada bentuk atau ruang. Bentuk 3 dimensi yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tebal atau volume. Biasanya seperti kerucut, piramida, bola, tabung, gitu. Nah, selanjutnya ada warna. Definisi warna sendiri, warna menurut ilmu fisika adalah kesan yang ditimbulkan oleh cahaya pada mata. Kemudian definisi selanjutnya, warna menurut ilmu bahan adalah berupa zat warna atau pigmen. Kemudian berikutnya ada tekstur. Tekstur mempunyai arti nilai raba dari suatu permukaan baik yang nyata maupun semu. Bisa halus, kasar, licin, dan sebagainya. Kemudian tekstur dapat melukiskan sebuah permukaan objek atau benda seperti kulit, kaca, rambut, plastik, dan bisa merasakan kasar halusnya, keras lunaknya, teratur tidaknya permukaan suatu objek. Nah, seperti bahasan sebelumnya, tekstur juga terbagi menjadi 2 nih. Ada tekstur nyata, yaitu tekstur yang jika diraba maupun dilihat secara fisik terasa kasar dan halusnya. Tapi berbeda dengan tekstur semu, yaitu tekstur yang tidak memiliki kesan yang sama antara yang dilihat dan diraba. Tekstur semu terjadi karena kesan perspektif dan gelap terang. Berikutnya ada prinsip desain. Apa sih prinsip desain itu? Jadi prinsip desain itu intinya sangat mempengaruhi suatu struktur, fungsi, dan hiasan pada sebuah karya seni yang akan diciptakan. Oleh sebab itu, seorang pekerja seni rupa dan kriya harus mengetahui betul karakter dan potensi setiap prinsip dengan cara pengorganisasiannya agar dapat mengembangkan dan menerapkannya ke dalam karya dengan baik. Prinsip desain yang pertama ada kesatuan atau unity.
prinsip dari kesatuan dalam komposisi adalah semua bagian bentuk harus saling memiliki keterkaitan. Nah, bisa dilihat dari contoh yang ada di layar bagaimana prinsip kesatuan itu bisa menjadi sebuah harmonisasi dalam karya. Yang kedua ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan dalam sebuah desain dibuat agar orang dapat dengan nyaman melihatnya. Bagaimana kita melihat pada contoh di layar, ada dua jenis karya komposisi dari persegi dan dua-duanya terlihat nyaman untuk dilihat karena menerapkan prinsip keseimbangan. Yang ketiga ada proporsi atau proportion. Desain juga harus memenuhi prinsip proporsi, yakni perbandingan ukuran yang digunakan untuk membantu membandingkan panjang dan lebar antara gambar dengan bidang gambarnya. Sehingga ketika kita buat karya itu, total dari luas bidang gambar itu dengan karya gambarnya itu akan seimbang. Bisa dilihat di contoh yang ada di layar. Prinsip selanjutnya ada irama. Prinsip pengulangan merupakan prinsip pengorganisasian unsur yang paling sederhana dan paling mendasar. Bisa dilihat di contoh yang ada di layar bagaimana prinsip irama diterapkan dalam sebuah karya. Kemudian yang kelima ada prinsip kontras. Dalam seni rupa, kontras justru digunakan untuk memperlihatkan hal-hal yang tidak sama atau untuk tujuan fokus perhatian. Jika kontras digunakan secara bijaksana akan menghasilkan susunan unsur yang menarik. Kemudian yang keenam ada harmoni atau keselarasan. Merupakan keselarasan paduan unsur-unsur seni rupa yang sudah ada dan berdampingan. Sedang hal sebaliknya yang bertentangan disebut dengan kontras. Harmoni terbentuk karena adanya unsur keseimbangan, keteraturan, kesatuan, dan keterpaduan yang masing-masing saling mengisi dan melengkapi. Contoh dari karya yang ada di layar merupakan kombinasi unsur seni rupa menjadi sebuah karya dengan prinsip harmoni. Prinsip berikutnya adalah penekanan atau emphasis. Jika kalian pernah mendengar istilah center of interest atau pusat perhatian, maka dalam penerapannya itu menggunakan prinsip penekanan dengan cara membedakan warna atau memberikan hiasan yang berbeda, motif, sehingga perhatian itu tertuju langsung kepada tempat yang ingin ditonjolkan. Nah, berikutnya mari kita coba menganalisa unsur dan prinsip yang ada pada sebuah background film animasi. Coba perhatikan pada gambar di layar. Gambar ini merupakan background yang akan kita analisis nih. Bagaimana unsur desainnya, lalu bagaimana juga prinsip desainnya yang diterapkan pada pembuatan karya ini. Nah, jika kita amati, kita akan mendapatkan beberapa objek yang ada dalam karya ini. Awan menggunakan unsur bidang non-geometri. Kemudian awan ada beberapa jenis ya, ada yang besar dan ada yang kecil. Dan ini menggunakan prinsip kontras. Sehingga terjadi juga menjadi pusat perhatian yang menggunakan prinsip penekanan. Kemudian bentuk rumah dan pohon menerapkan prinsip proporsi. Ada juga rumah, tanah, pohon menggunakan warna dengan senada sehingga muncul prinsip keselarasan. Yang terakhir juga ada air laut menggunakan prinsip irama sehingga mengesankan kesan air yang bergerak. Wah, terima kasih sudah menyimak materi kali ini. Jangan lupa terus berkarya dan tingkatkan pengetahuan. Salam animasi. Bye.